ضابط النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين ثم خصوصا إلى جميع المشايخ المشايخنا بحج السعد وحج المختار وكي يعلم الإمام الزين وكي مشاهد وكي عبد الغني وكي جهة وكي عبد الغني وكي سكن وكي مصر وكي عبد الرحمن سمع سنة أسلام الحج محمد طيب وكي نسوة الحج محمد طيب وكي إسحاق الحج صالح وكي محمد الحج سجل وكي من المشايخ الحمدين ثم خصوصا جديد يا جمال بن السلام وسلم الحج محمد يا جمال وكي مسلمين الجامعة سبحانه وتعالى بها سلام الحج منزل ثم خصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا saya muslimin في هذا المجلس المبارك وخصوصا سيد حضرة كتاب بركة الشيخ محمد زاد رحمه الله تعالى كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Warwiya dan diriwayatkan anna Syekh Abul Hasan bahwasanya Syekh Abul Hasan kana ya'izzun nasa yauman adalah beliau Syekh Abul Hasan ya'izzu sedang memberikan mau'izah nasihat an-nasa kepada orang-orang yauman pada satu hari. Jadi diriwayatkan bahwasanya Syekh Abul Hasan beliau sedang memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang-orang. Faqala fi wa'zihi, dan beliau berkata fi wa'zihi, di dalam nasihatnya, innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamati an asya'a. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul ibadah, Allah bertanya kepada para hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, an asya'a, tentang beberapa perkara. Jadi ceritanya Syekh Abul Hasan lagi kasih nasihat sama para orang-orang yang hadir, muridnya lah. Lalu Syekh Abul Hasan bilang, Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada kita tentang beberapa perkara. Maksudnya beberapa perkara berarti banyak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana Syibliyu, dan adalah Imam Syibli, yamurru bi babil masjid, beliau lewat di pintu masjid. Ketika di dalam masjid Imam Abul Hasan sedang memberikan ceramah, memberikan nasihat kepada orang-orang, Imam Syibli lewat di pintu masjid. Wa yasma'u wa'zas syaikhi, dan Imam Syibli mendengarkan wa'zas syaikhi, ya, mau'izah itu Syekh Abul Hasan. Jadi Imam Syibli ngedengerin nasihat Imam Abul Hasan, dia dengar apa yang dibilangin. Nah, ini sama-sama ulama, dua-duanya sama-sama ulama besar. Imam Abul Hasan seorang syekh, Imam Syibli juga seorang syekh. Ketika Imam Abul Hasan lagi ceramah, lagi ngasih nasihat buat orang-orang, isi nasihatnya adalah dia kasih tahu kepada orang-orang bahwa Allah akan bertanya nanti tentang beberapa perkara ketika kita berhadapan kepada Allah di hari kiamat. Imam Syibli lewat depan pintu, ngedengar Imam Syibli itu perkataan itu. Fayaqifu indal babi, maka dia diam itu Imam Syibli indal babi, di sisi pintu. Begitu beliau dengar perkataan Imam Abul Hasan yang mengatakan bahwa nanti kita akan ditanya banyak perkaranya, Imam Syibli diam dengerin. Nah,
Habis dengerin, setelah selesai mau'izah, faqala lisyaikhi, maka berkata Imam Syibli yang berkata lisyaikhi kepada Syekh Abu Hasan. Imam Syibli ngomong sama Imam Abu Hasan, la tukhawwifun nasa kasiran. Kata Imam Syibli, wahai Syekh, la tukhawwifun nasa kasiran, jangan engkau takut-takutin orang kasiran dengan banyak. Kamu jangan banyak-banyak nakut-nakutin orang. Kan tadi Imam Abu Hasan bilang kita akan ditanya banyak pertanyaan. Nah, kata Imam Syibli, ini sama-sama ulama ya, sama-sama ulama soalnya dua-duanya ini syekh besar. Imam Syibli, Imam Abu Hasan jangan nakut-nakutin orang kayak begitu dengan banyak pertanyaan. Apa? Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yas'alu ibadahu, tidaklah dia bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahu kepada para hambanya illa an syai'aini, kecuali dari dua perkara. Kata Imam Syibli. Paham gak ceritanya ini? Imam Syibli ya ngedengerin mau izah Imam Abu Hasan. Imam Syibli bilang, wahai Imam, wahai Syekh Abu Hasan, jangan engkau takut-takutin orang dengan banyaknya pertanyaan. Karena sesungguhnya Allah ntar bertanya cuma dua hal doang yang ditanya di akhirat. Apa itu? Fayaqulu, maka akan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, ana kuntu ma'aka, ana kuntu ma'aka, aku bersama engkau. Itu perkataan yang pertama, aku selalu bersama engkau, kata Allah. Aku selalu bersama engkau. Wa anta biman kunta, dan engkau biman bersama siapa kunta kau berada. Ente bareng sama siapa? Itu doang pertanyaan yang Allah tanya. Entah. Aku selalu bersama engkau, pertanyaannya engkau sama siapa waktu di dunia. Sesimpel itu, iya. Nah, ini adalah tafsiran daripada Imam Syibli. Jadi simpel Allah itu nanya, kira-kira pertanyaannya begitu doang. Allah selalu bersama kita. Maksudnya Allah selalu bersama kita, Allah mengawasi kita. Allah Maha mengetahui baik yang zahir, baik yang kita perlakukan secara kelihatan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang tersembunyi dalam hati kita. Allah Maha tahu. Pertanyaannya, kamu sama siapa? Maksudnya apa kamu sama siapa? Di hatimu ada siapa? Lalu kemudian apa yang kamu lakukan buat siapa? Itu doang pertanyaannya. Maka nanti yang akan Allah tanyakan adalah ketika kita beramal, ketika kita hidup di dunia, kamu tujuan buat siapa? Itu doang. Kalau bisa jawab itu, wah, udah lolos dah. Sesimpel itu. Kan kita kalau ditanya kayak begitu, kita jawabnya bagaimana? Ya Allah, bingung kita. Di hati kita ada wadonan, ya, ada kerjaan, ada duit, macam-macam lah perbuatan kita. Nah, semuanya karena Allah. Kadang masih ada karena makhluk, pengen dipuji orang, pengen dibilang hebat, pengen dibilang keren. Ya Allah, itu ntar kita pertanggungjawabin itu, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu doang kata Imam Syibli. Tuh bisa jawab begitu aja. Nggak usah takut-takutin orang banyak pertanyaan. Jawab itu aja tuh. Allah selalu bersama kamu. Kamu, waktu Allah bersama kamu, kamu sama siapa? Maksudnya kamu sama siapa? Apa yang kamu kerjakan buat siapa? Apa yang kamu pikirkan buat siapa? Karena tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hidup di dunia ini karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahin takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya di sini pakai kata-katanya imtisal. Imtisal awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Apa sih bedanya imtisal
Kenapa nggak pakai iftial? Iftial juga sama, melakukan, memperbuat, melakukan perintah. Nah, kalau imtisal, dia melakukan perintah lantaran menjunjung tinggi zat yang memerintah. Kan ada orang yang diperintah tapi dia melaksanakan perintah bukan lantaran menjunjung tinggi perintah, tapi karena terpaksa. Kan ada orang yang begitu ya. Kita nyuruh orang pergi ke pasar misalkan, kan ada yang dia pengen pergi lantaran dia menghormati orang yang nyuruh, ada yang dia pengen pergi lantaran terpaksa. Kerjaan ini masalahnya, kan ada yang begitu. Nah, makanya takwa kita itu imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah ini karena kita menjunjung tinggi zat yang memerintah. Siapa yang merintah? Allah. Berarti kita melakukan itu karena Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena kita pengen dibilang hebat, bukan karena kita pengen dibilang ahli ibadah, bukan kita pengen dibilang orang yang ya sok suci atau selainnya, tapi semua yang kita lakukan perintah-perintah Allah itu karena kita menjunjung tinggi perintah Allah dan kita menjunjung tinggi zat yang memerintah, yaitu Allah. Makanya ulama-ulama dalam segala niat pasti belakangnya ada lillahi ta'ala. Sholat maghrib begitu, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pasti belakangnya ada lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kenapa sih ulama itu bikin niat itu di belakangnya ada lillahi ta'ala? Agar semua ibadah yang kita lakukan semuanya buat Allah. Jadi ketika Allah tanya, kamu ketika bersama aku selalu bersama kamu, kamu sama siapa? Nah, kalau kita perbuatan kita karena Allah, hati kita karena Allah, maka kita bilang nanti kita bersama Allah. Gitu maksud dari perkataan Imam Syibli. Nah, Imam Syibli diringkas sama Imam Syibli pertanyaan. Bukan pertanyaan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ribet-ribet, bisa jawab satu aja nih pertanyaannya nih. Ini yang Allah tanya ini. Aku sama engkau sama siapa? Tuh gitu loh. Nah, ulama nih, Imam Syibli itu sufi, ulama sufi. Ya, beliau begitu. Kalau ulama sufi ya suka ini apa namanya, pemikirannya jauh ke depan karena dia sudah ma'rifah disebutnya. Tujuan daripada ya tarekat lalu kemudian dia belajar tentang hakikat itu adalah ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah itu secara bahasa huruf itu kenal. Kalau orang udah kenal sama Allah, udah ma'rifah dengan Allah, yang dilihat bukan udah sesuatu makhluknya lagi, tapi yang dilihat siapa yang nyiptain. Ngelihat burung, cakep banget burung, bukan memuji burung, tapi memuji siapa yang nyiptain burung. Ngelihat ikan, cakep banget, bukan ngelihat ikan lagi, tapi udah ngelihat siapa yang nyiptain ikan. Itu orang udah ma'rifah begitu. Ngelihatnya mah matanya kemana, pikirannya kemana. Itu orang ma'rifah. Kalau orang ma'rifah itu semua anggota tubuhnya udah, kalau ma'rifah kepada Allah, semua anggota tubuhnya tuh mikirnya ke Allah aja udah. Dia ngelihat ini, ngeliatnya ke Allah. Ngelihat ini yang cakep, ngeliat ke Allah. Ngelihat ini yang cakep, ngeliatnya ke Allah. Udah Allah. Kayak anak muda lagi kasmaran. Ami lagi jatuh cinta sama Sarwiti. Padahal Sarwitinya jauh mana, tapi Ami begitu ngelihat dia apa namanya menjalani kenangan-kenangan bersama Sarwiti selama 2 tahun menjalani hubungan bersama Sarwiti. Makrifahlah si Ami dengan Sarwiti. Artinya apa? Otaknya Sarwiti aja. Itu si Ami dia baca WhatsApp padahal cuma nanyain doang udah makan belum, ketawa dia. Kenapa? Yang dia baca WhatsApp tapi pikiran dia si Sarwiti. Begitupun enggak, misalkan ya berakhir hubungannya, udah ma'rifah putus karena ada suatu hal ya kan, nggak mudah. Ami, kamu terlalu baik buat aku. Ami udah ma'rifah itu. Begitu dia punya kenangan, banyak kenangan, otaknya semua mikirin Sarwiti. Dia begitu buka kitab, di kitab selipan ada surat. Dulu surat dari Sarwiti
Sarwi. Begitu dia lihat surat, nangis amin. Kenapa? Ingat semua kebayang Sarwiti dulu bagaimana. Itu gambaran ma'rifah. Wali-wali Allah itu kalau udah ma'rifah sama Allah begitu. Yang dia lihat udah bukan makhluk lagi, udah nggak peduli sama omongan orang, mau dicaci jangan kagak bakalan dia marah-marah. Dia mau dipuji juga nggak bakalan dia girang. Biasa aja, yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para aulia begitu. Mereka udah ngelihat siapa yang nyiptain makhluk. Nah, di dunia ini keindahan semua dunia, bukan dunia lagi yang dia lihat keindahan, tapi yang dia lihat adalah Allah, zat yang menciptakan keindahan-keindahan. Itu gambaran orang makrifah. Seorang ibu makrifah sama anak, cinta sayang sama anak, lagi sayang-sayangnya dia punya anak umur 3 tahun atau umur 4 tahun meninggal dunia anak. Anaknya nggak ada, tapi pikiran orang tuanya selalu pikiran anak. Begitu dia buka lemari, ada celana anaknya, nangis dia. Kenapa? Yang dia lihat celana, tapi yang dia bayang adalah anaknya lagi pakai celana ini. Lari-larian. Dia ngelihat ketemu kaos kutang anaknya, nangis lagi dia. Orang tuanya, kenapa? Karena yang dilihat bukan kaos kutang lagi, tapi yang dilihat anaknya pakai baju ini waktu itu. Dia lihat kebayang anaknya dulu lari-larian. Umur 3 tahun lagi lucu-lucunya, lagi baru bisa jalan, kan begitu. Lagi lucu-lucu, meninggal dunia. Ini si ibu makrifah sama anaknya. Ketika dia melihat baju anaknya, bukan baju lagi. Ketika baju itu diserahkan kepada ibu yang lain, yang nggak ngerasain bagaimana makrifah anaknya, biasa aja ya baju, celana ya celana. Nah kita kalau ngelihat dunia ini, keindahan-keindahan, kita ngelihat indah ini, masih ngerasa indahnya itu. Ya memang itu yang indah. Ya bunga indah, kita kata bunga yang indah. Ikan indah, kita kata ikan yang indah. Kita belum ma'rifah namanya. Kalau orang udah ma'rifah, dia ngelihat bunga, bukan bunga yang dia lihat, tapi siapa yang menciptakan. Makanya Imam Syibli bisa ngomong kayak begini. Kata Imam Syibli, gak usah jauh-jauh, Allah ntar akan tanya 2 hal doang. Pertama, Allah bilang, aku bersama kamu. Yang kedua, kamu sama siapa? Itu doang. Ya. Karena kalau misalkan para aulia itu, dia sekejap tidak mengingat Allah, Masya Allah, sekejap gak mengingat Allah, dia beristighfar. Ini maksiat kelas para aulia. Lihat tuh di Al-Minah Husaniyah, kitab Minah Husaniyah kita udah buka di awalnya dibaca. Nah itu salah satu tingkat taubat para aulia itu, dia sedikit atau sedetik dia lalai daripada Allah, maka dia bertobat kepada Allah. Masya Allah. Lah kalau kita lalainya, waduh, udah bukan sedetik 2 detik, dari 24 jam kita hidup, ya kita ingat Allah cuma berapa paling? Ketika sholat doang, sholat aja ya sekali sholat paling 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Apalagi coba yang lagi ingat Allah, lagi main bulu tangkis kagak ingat sama Allah. Lagi makan kagak ingat sama Allah, lagi kita ngobrol sama teman kagak ingat sama Allah, apalagi lagi cek IG boro-boro ingat sama Allah. Kagak kita nonton YouTube, kagak kita ingat sama Allah. Masya Allah, kita lalainya banyak banget. Makanya kita, ilmu kita, pengetahuan kita nggak ada seujung kuku daripada para aulia, para ulama. Maka Imam Syibli bisa ngomong kayak begitu. Jadi jangan dikatakan Imam Syibli sesat nih, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya yang mengatakan Allah terbang ngomong kayak gini. Beda, omongan ente sama omongan para aulia. Begitu alimah kalau ngomong. Falamma sami'a Abul Hasani, maka tatkala mendengar oleh Imam Abu Hasan hazal kalamah, akan ini perkataan minasyibli, dari Syekh Syibli. Begitu Imam Abu Hasan dengar perkataan ini dari Syekh Syibli, waqafa fi saririhi, dia diam di tempat duduknya, wa qara aqluhu, dan terbang akalnya. Masya Allah. Ini Imam Abu Hasan. Syekh Abu Hasan juga sama, seorang waliullah. Begitu Imam Syibli ngomong kayak gitu, dia diam di tempat duduk, lalu kemudian pikirannya langsung terbang. Bahasanya pikiran terbang, maksudnya langsung dia mikirin sesuatu. Falamma afaqa, maka tatkala beliau tersadar, qala, berkata Imam Abu Hasan. Apa kata Imam Syekh Abu Hasan? Ya Syibli, wahai Imam Syibli, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alu min ibadihi ashalu min hadza.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya, ashalu min haza, lebih mudah daripada ini. Kata Imam Syafi'i, enggak, Imam Sibli, Allah akan bertanya sama kita lebih mudah lagi daripada yang tadi. Wa yaqulu, dan ia akan berkata, Allah Subhanahu wa taala akan berkata, ya ibadi wa hambaku, ma gharraka bi rabbikal karimi hatta asaita amri. Wahai hambaku, apa yang membuat engkau, apa yang menipu engkau, ma gharraka, apa yang telah menipu engkau bi rabbikal karim, terhadap Tuhan engkau yang mulia, hatta asaita amri, sehingga engkau bermaksiat kepada perintahku. Kata Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan seorang wali Allah dan sunjid diam lalu dia sautin. Imam Syibli, lebih gampang lagi, Allah ntar tanya, Allah akan tanya sama kita, wahai hambaku, katanya, apa yang membuat engkau tertipu terhadap Tuhanmu? Maksudnya tertipu apa? Kita jadi sampai lupa sama Tuhan. Hatta asaita amri, sehingga engkau bisa bermaksiat dengan perintah. Maksudnya bermaksiat, engkau tidak melaksanakan perintah. Itu doang yang Allah tanya sama kita. Apa yang bikin? Apa alasan kamu sehingga kamu bisa bermaksiat sama saya? Tuh, Allah tanya begitu doang sama kita, bingung kita jawab. Jadi nggak usah banyak-banyak pertanyaan yang ditanya. Kita ditanya begitu aja ntar sama Allah, kita bingung jawabnya. Apa yang membuat engkau lalai? Kalau Ami banyak banget jawabannya. Mau di REK, lalu jalan sama Sarwiti, lalu ya bantuin bapak, nian, nyupir truk. Banyak pokoknya jawabannya. Kita akan jawab, masya Allah. Alasan kita banyak banget yang membuat kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi ini doang sebenarnya inti kehidupan kita. Bagaimana kita selalu ingat sama Allah, ingat bentaran doang kita di dunia. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umur kita tidak jauh dari umur baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul umurnya 62 sekian atau digenapin 63 tahun. Ya, maka umur daripada umat baginda Rasul kurang lebih nggak jauh dari 63 tahun. Sekarang kalau umur kita 20 tahun, 40 tahun lagi kita. Kalau yang udah 40 tahun, 20 tahun lagi. Udah 50, tinggal 10 lagi. Yang udah 55, tinggal 5 tahunan lagi. Yang udah 60, nah siap-siap aja udah. Cepet-cepet cari tanah buat kuburan. Kalau apa yang lebih dari 63, udah dapat bonus. Udah dapat bonus tuh, udah dapat injury time, pertambahan waktu. Manfaatin. Jangan umur udah 64, udah 65, udah 70 masih main gaple aja, waduh. Nyaki udah boyok. Nah, kita di bawah masih ngupi sama main gaple aja ya. Udah tempelin kepalanya, kok biar ingat. Udah injury time. Udah babak tambahan, kok udah babak tambahan gitu. Mereka kayak jauh-jauh lagi. Baginda Rasul 63. Sayyidina Abu Bakar 63 wafat, Sayyidina Umar 63 sama wafat. Ya. Wafatnya hampir rata-rata sama. Makanya baginda Rasul bisa pasti, kata baginda Rasul, semenjak hari ini, ketika baginda Rasul ngomong tuh, semenjak hari ini sampai 100 tahun ke depan, kalau ada orang yang mengaku pernah melihat saya, bohong. Berarti menandakan bahwa 100 tahun ke depan dari baginda Rasul, ya, ada orang masih umur 100 tahun ke depan, lebih dari 100 tahun, dia pernah bilang dia pernah ketemu sama Nabi, bohong. Berarti tandanya nggak ada dari semenjak Nabi wafat, lalu ada orang yang melihat baginda Rasul, lalu umurnya sampai lebih dari 100 tahun nggak ada. Dan itu terbukti. Jadi yang namanya umur kita ini bentaran, 60 bentaran kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Berarti kalau seandainya orang dia disiksa jadi neraka, 1 hari di neraka 1000 tahun dia di dunia. Lah kita nungguin 60 tahun aja lama banget. Perasaan di dunia, perasaan kayaknya lama banget. Lah bagaimana kalau kita disiksa sehari dibanding 1000 tahun? Masya Allah. Hukuman terendah di neraka apa? Kakinya nginjak kabar kerikil, otaknya melepuh. Hukuman terendah di neraka. Makanya kita jangan pakai kepo-kepo pengen tahu dah, jangan dah, ngambil maaf aja, goodbye aja. Ya, kalau perlu nyium aja jangan, ngelihat aja jangan, nyium baunya neraka aja jangan lakukan kita.
ntar kita akan masuk neraka dulu, kita akan dibersihkan, lalu ntar kita masuk surga. Nggak usah kita, lu aja. Gua enggak. Kita nggak mau, saya nggak mau. Ya, kita yakin kita meninggal insya Allah masuk surga. Insya Allah. Makanya berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan apa yang Allah perintah. Berusaha sekuat mungkin jauhi apa yang Allah larang. Yang sudah biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Begitu, biarin. Yang dulu pernah maksiat segala macam, nah biarin lah. Kita tobat, kita lupain. Nah, kita sekarang yang halal-halal aja, nyari duit yang bener-bener aja, ngelakuin perlakuan yang diredoin sama Allah aja. Jangan sampai menyentuh kepada ranah dosa. Jangan. Nyari teman ya yang bener-bener aja. Sama kok nongkrong di jalanan sama nongkrong di majelis sama. Enaknya sama. Kita terkadang manusia ini karena anak muda jadi pengen latah, bahasa itu tuh latah pengen karena ngeliat sesuatu kayaknya enak kali begitu ya. Jadi kita kepengen ngeliat teman jalan-jalan, ya kan, naik motor, main motor segala macam. Kita kepengen. Itu anak muda tuh penyakitnya. Kita kepengen. Aku udah pengen ngerasain kayak gitu. Padahal kagak, justru kita kalau kita nongkrongnya dengan teman-teman yang soleh, kita nongkrongnya teman-temannya yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah, di sana juga sama, dia kiranya gitu, saya enak banget tuh ya dia di situ ya, saya dikobong tuh enak banget tuh kali ya dia, kagak ada pikirannya kali tuh orangnya, kagak mikirin apa-apanya, kita di sini kerja pontang-panting gitu ya, kata yang kerja, kata yang nggak kerja, enak banget kan orang kerja ya, setiap bulan dapat duit UMR. Juta, oh ada yang 5 juta, ada yang 6 juta punya gaji, enak kali itu yang punya gaji begitu ya. Kata yang kerja, set santri enak banget kali ya, jadi santri, habis ngaji jam makan, ntar jam makan tuh makan di nampan, ntar ada lagi temennya datang, makan lagi, malam dia main bulu tangkis, habis bulu tangkis dia tidur, habis tidur ngaji, habis itu siap makan lagi, enak banget begitu hidup, kata yang kerja begitu. Itu emang begitu kita kadang, makanya kita keadaan terbaik kita adalah sekarang, ya udah terima Qanaah, terima apa adanya, ini yang Allah kasih, begini udah. Bohong kalau kelaparan, bohong, manusia bohong ya, mau cecek aja, makan cecek kan nemplok doang, makanannya terbang. Lu kalau nggak adil, kalau ngomong masalah adil apa kagak, lu cecek berhak protes, ya Allah gimana ini, saya nemplok doang, makanan saya masih terbang. Kalau dia mau protes, tapi cecek nggak pernah demo. Cecek hanteng aja, ada cecek biarin aja. Rezekinya gimana? Allah udah atur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah atur rezekinya. Bohong orang kalau ngaji doang kagak makan, bohong. Agak, insya Allah ada tetap. Nggak ada kiki di kobong mulut tetap gemuk. Kagak kalau kurus-kurus. Ini menandakan bahwa iya masih dikasih makan ternyata. Jadi kita begitu terkadang sangat saling pengen. Yang kagak kerja pengen ngeliat orang yang kerja, ngeliat orang nganggur, enak banget kayaknya nganggur tuh ya. Itu emang gak bakal ada habisnya, gak bakal ada puasnya. Jadi syukurin yang ada. Yang kerja terusin kerja, yang benar, yang jujur, terima aja gajinya 2 juta, biarin. Jangan pakai protes mulu, yang ada dipecat ente. Tadinya punya 2 juta sebulan, sekarang 0 jadinya. Jangan pakai lelakuan ngedalil. Apa lu berhenti? Enggak sih gua mah. Wah, ntar gua dapat lagi. Ya itu ngedalil padahal gua dipecat. Gara-gara kagak terima digaji 2 juta, biarin 2 juta biar diterima sama gaji bos 2 juta. Terima kasih bos. Terima kasih banyak bos ya. Alhamdulillah teman-teman saya nyari kerja susah banget. Saya masih dapat 2 juta. Alhamdulillah bos. Tuh bos udah kita kayak begitu girang gitu bos. Ini yang gua cari nih anak buah. Oh, ini dia nih anak buah yang kayak begini. Kerja jam 8, setengah 8 datang, satpam sama dia 2 dia. Pulang jam 4, dia setengah 5 baru pulang. Dia bebenah dulu, dia beresin dulu. Bosnya ngeliat, begitu pulang ketemu sama bosnya papasan. Nah, kok baru pulang? Iya bos, tadi bebenah dulu bentaran. Kata bosnya, ini baru anak buah itu. Kalau bos udah demen, ya tenang aja. Bos ganti handphone yang lama ribet lu. Oh, iPhone 10.
keluar iPhone 11. Bos beli iPhone 11, bos. Duitnya banyak. Yang 10 buat lu aja. Yang kasih siapa? Bukan yang demo mulu minta naikin gaji, nggak mungkin dikasih bosnya. Dikasihnya siapa? Itu yang bersyukur. Tuh, terima kasih bos ya. Alhamdulillah gaji segini juga. Tuh yang begitu yang sama bosnya dikasih. Maaf nggak omongan saya? Syukurin keadaan kalian sekarang. Nah, sekarang yang kerja, terima dari Allah, rezeki dari Allah, kerja saya halal, gaji saya cuma 1 juta, gaji saya cuma 2 juta, biar nggak usah nuntut. UMR biar kata UMR sekarang 4 juta, saya cuma dikasih 1 juta doang, gak apa-apa, alhamdulillah. Masih ada pemasukan, biar bersyukur. Yang kagak kerja, jangan putus asa. Biar aja tenang aja, ya Allah malah lagi begini lagi nganggur, ya saya syukurin nganggur juga enak, malah bisa tidur. Tadinya gara-gara kerja saya kagak bisa ngaji, alhamdulillah nganggur sekarang saya bisa ngaji. Biar bersyukur, memang wayahnya udah tenang aja. Nah, jadi yang bagus adalah terima keadaan kita apapun bentuknya, karena ini adalah keadaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah pengen-pengen melihat harta geledek, enak banget kali ya jadi YouTuber. Banyak banget kali, lakukan bikin ngeplok segala. Ya, nggak usah. Fokus aja ngaji aja udah. Gak usah pengen-pengenan. Gak usah pengen-pengenan. Kecuali kalau misalnya kita memang pengen nyari kerja yang halal. Kerja juga terus bilang ini, yang perempuan kerja dapat kerjaan tapi suruh buka kerudung, jangan tolak. Maaf ya, saya mau nyari kerjaan yang saya pakai kerudungan, saya tetap bisa tutup aurat. Banyak nggak pekerjaan yang suruh buka kerudungan? Banyak banget, jangan diterima sekalipun ada duitnya. Saya pengen kerja bukan cuma sekedar nyari duit, tapi nyari keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat. Gimana cara nyari berkah akhirat? Ya kita tetap laksanain perintah Allah, tutup aurat, sholat yang tinggalin berangkat kerja juga. Gitu namanya. Itu yang benar. Karena ini akan kita ditanya mau. Kita ditanya simpel kata Imam Abul Hasan. Gitu. Apa yang membuat kamu lalai sehingga kamu melanggar perintah aku? Itu doang. Bingung kita jawabnya tanya kayak gitu. Kamu ngapain aja? Apa alasan kamu? Apa yang buat untuk itu? Nah, itulah pertanyaan yang simpel yang dibuat oleh Imam Syibli dan Imam Abul Hasan. Nah, asal kita bisa jawab itu aja, udah beres urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya biar bisa jawab pertanyaan itu, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, kehidupan kita, sekarang keadaan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima apa adanya. Sudah, ini adalah bagian dari Allah. Dapat musibah, bagian dari Allah. Dapat kesenangan, bagian dari Allah. Jangan kita sampai tidak menerima apa yang Allah berikan, bagian yang Allah berikan kepada kita. Termasuk jangan sampai kita nggak menerima bagian yang Allah berikan kepada saudara kita. Teman kita duitnya ada banyak kan, biarin itu takdir Allah, jangan kita hasut. Kita nggak senang. Kalau kita nggak senang sama dia, ya, lantaran dia memiliki suatu kelebihan, maka berarti kita nggak setuju dengan takdir Allah. Semua ada bagian-bagiannya, semua ada bagian. Jangan kita nggak terima dengan bagian kita, dan jangan kita nggak terima dengan bagian orang lain. Terima bagian kita dan terima bagian orang lain, walaupun itu menurut kita lebih enak, biarin aja. Karena kalau kita nggak terima dengan bagian orang lain, berarti kita nggak terima dengan takdir Allah. Kita berarti protes sama Allah. Nah, ini yang membuat kita kadang, makanya ya rizki bisa sempit gara-gara hasud, dengki sama orang. Kenapa tuh dengki sama orang bisa bikin dengki itu bisa bikin rizki sempit? Itu jalannya tadi, itu jalannya. Karena sesungguhnya kita nggak senang sama dia, bukan nggak senang sama dia, berarti nggak senang sama takdir Allah. Allah takdirin dia punya kelebihan. Allah takdirin dia punya kebahagiaan, tapi kita nggak senang, berarti kita nggak senang sama yang ngasih takdir. Berarti kita melawan Allah. Maka kalau dia digerak, kita ikut girang, itu yang bagus. Dia sedih, kita ikut sedih. Begitu jadi orang yang baik. Jangan kebalik, dia sedih, kita girang banget. Kalau dia girang, kita sedih. Tetangga beli motor, kita yang puyeng lah. Emang apa? Lebihin aja dia beli motor. Ya, beli motor lagu-laguan paling pengen. Mulutnya dilatih kotor banget tuh. Mulut 3 bulan ditarik sama dealer. Bawa begitu ngomongnya. Bener 3 bulan ditarik sama dealer. Tuh, gua kakak juga apa? Ini girang banget. Tetangganya motornya ditarik sama dealer, dia girang banget. Tadi tetangganya girang, dia merongrong aja. Kira tetangganya susah, dia
girang banget. Tuh, mau kata juga apa kemarin? Ditarik kan sekarang sama dealer kan tuh. Hati bebulu orang begitu. Hasud. Hati-hati. Rizqul maksud minal hasid. Rizki orang yang dihasud itu datang dari orang yang menghasut. Kalau kita yang dihasudin, biarin rezeki kita mungkin banyak. Tapi kalau kita yang menghasut sama orang, baik. Ente rezeki seret resepnya tuh, ya. Baru ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.